Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Martius selaku teknikal analis Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Joshua. Selamat sore, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak. Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDA Channel, Pak. Hari ini harga saham gabungan lebih cenderung kembali berfluktuasi. Pak Joshua sempat dibuka di zona merah, naik signifikan ke 7.200-an. Namun di perdagangan sesi kedua lebih cenderung tertekan, pelemahan cukup dalam terjadi dan semakin jauh meninggalkan level 7.200-an. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat posisi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau tren panjangnya memang masih bullish, cuman belakangan memang sudah 3 kali lebih mencoba ya di atas 7.200, tepatnya tertahan di 7.240 dan sampai sekarang sudah 3 kali nyoba dan terakhir ini makin tertekan bentuk swing high juga. Dari stokastik juga sudah dead cross sejak lama, jadi ini wajar ada potensi koreksi, mungkin ke level 6980 sampai 7.000. Baik. Secara keseluruhan, indeks harga saham gabungan masih cukup sulit Pak untuk konsisten dan bertahan di atas level 7.200-an secara teknikal. Apa yang menyebabkan kondisi ini terjadi? Mungkin ini yang jelas kalau dari teknikal ya memang masih fase terbentuknya bearish formation. Biasa kalau misalnya secara teknikal tuh nggak selalu naiknya langsung impulsif naik ataupun impulsif turun. Jadi masih pasar menunggu mungkin ya dari sisi beritanya kita tahu sendiri masih nggak nentu dari tarif mau dari apapun yang terkait dengan geopolitik juga masih belum nentu, masih menunggu hal itu nampaknya pasar. Baik, di sisi lain Pak Joshua, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek dan menengah? Pelaku pasar hari ini masih menunggu ini Pak. Kebijakan The Fed selanjutnya terkait dengan suku bunga, kemudian juga konflik yang semakin memanas di antara Israel dan juga Iran, kemudian harga minyak mentah tampaknya masih melanjutkan penguatan ketika dari harga emas di sepanjang perdagangan hari ini justru berbalik melemah. Oke, kalau bicara terkait dengan arahnya sih saya lebih melihat mungkin akan menuju ke level 6980 sampai 7.000 dulu ya angka psikologi di sana. Mungkin bisa istirahat dulu di sana dan mungkin dalam jangka waktu pendek ini lebih ke arah situ atau lebih ke arah konsolidasi aja. Baik, di tengah dari posisi pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi pertama, pelemahan sempat terbatas tadi Pak dibantu oleh saham-saham dari sektor energi. Namun di sesi kedua pelemahan semakin dalam, saham barang-barang baku hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam Pak. Kita akan coba ulas satu persatu Pak Joshua, bagaimana Anda melihat dari sisi komoditasnya terlebih dahulu. Harga emas sudah menembus ke penutupan tertinggi di sepanjang masa di perdagangan Jumat pekan lalu dan hari ini lebih cenderung tertekan. Kondisi ini wajar terjadi untuk pelemahan harga emas dan masih dalam tren kenaikan dan ruang penguatan masih terbuka untuk harga emas global. Saya rasa kalau dari ruang penguatan jelas trennya pun masih bullish jangka panjang ya. Dan dari konflik pun ada pernyataan dari Iran yang menyatakan bahwa untuk ceasefire itu belum akan dilakukan. Jadi itu mungkin adalah salah satu katalis yang masih bisa menaikkan harga emas. Kalau koreksi yang terjadi sekarang cenderung cukup wajar ya. Kan udah cukup naik sampai bentuk all time high. Kemudian sekarang melemah dan masih dalam fase koreksi yang normal. Baik, langsung saja kita ke aman Pak. Hari ini koreksi dalam di atas 7%. Sudah meninggalkan kembali jauh level 8 ribuan. 7575 posisi penutupan di menit-menit terakhir di sesi kedua hari ini. Analisis dan rekomendasinya untuk aman. Kalau untuk aman sendiri memang ini cenderung aksi taking profitnya cukup besar ya. Dari volume perdagangannya nge-spike ini hari ini untuk sesi sellingnya. Kemungkinan sih cenderung akan koreksi ya. Melanjutkan pelemahan dulu ke level 7.200 atau dekat-dekat 7.100 di area sana ya untuk koreksinya. Rekomendasinya Pak di tengah pelemahan dalam yang terjadi hari ini? Lebih cenderung ngarah ke wait and see dan arahnya lebih cenderung turun, artinya bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit bagi Bapak Ibu yang mungkin udah diambil di bawah. Oke, yang nyangkut di 8 ribuan seperti apa? Yang ke 8 ribuan mungkin kita nunggu ada tanda-tanda rebound ataupun tidak melakukan mungkin penambahan ya, sesuaikan dengan trading resiko masing-masing ya. Baik, intraday hari ini aman sempat ke 9.225, kemudian berbalik arah terutama di sesi kedua.
menjadi pelemahan cukup dalam dan ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Dari aman kita bergeser ke BRMS Pak, hari ini juga koreksi dalam 8%. BRMS juga sudah naik signifikan di beberapa hari perdagangan terakhir. Analisis dan rekomendasi untuk BRMS dengan pelemahan di atas 8% hari ini. Iya, ini juga terbentuknya sama ya. Cuman yang tadi itu kan lebih kelihatan karena ada divergence yang terbentuk. Kalau ini nggak ada divergence, cuman ada bentuk juga dead cross di stokastik, volumenya meningkat, tidak nge-spike, meningkat volume penjualannya, swing high tidak terbentuk, tertahan di 510. Jadi kita lihat ada koreksi dari tren bullishnya ke level Rp424 dulu. Support yang mungkin harus diwaspadai oleh BRMS Pak. Kemudian dengan pelemahan dalam yang terjadi hari ini masih koreksi yang wajar karena sebelumnya sempat intraday hari ini sudah ke 500-an Pak Joshua. Iya, sempat ke 500-an kan ya. Jadi kalau lihat dari pergerakannya ya ini masih cukup wajar. Karena kan tren kenaikannya kemarin juga puluhan persen juga. Kalau pelemahan ya ke 424, tapi kalau bicara terkait dengan support yang perlu diperhatikan jelas lebih bawah lagi di sekitar level 374 ya, perlu diperhatikan. Baik, kita beralih Pak ke barang baku lainnya untuk Antam. Oke, Antam. Kita kalau lihat Antam sendiri memang ini sih sebenarnya secara tren masih bagus ya dibandingkan yang tadi dua itu jauh lebih bullish karena ini juga kalau kita lihat ini kan berkaitan dengan emas. Kalau bicara mungkin kalau dari segi koreksi pun kayak rasa akan tertahannya paling nggak jauh ke level 3000 kalau dari koreksi. Secara stokastik juga masih mendukung ada golden cross, jadi ruang mungkin untuk menguat ke level gap itu masih ada, tapi cukup dekat dari gapnya di sekitar level 3440 terdekat ataupun ke level 3500 3600. Baik, penutupan hari ini di 3.240 melemah di 0,61%. Dari barang baku emiten emas, Pak Joshua kita bergeser Pak ke energi. Saham-saham minyak bumi hari ini tampaknya masih melaju meskipun penguatannya juga sudah mulai terbatas. Tapi dari sisi komoditasnya terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat posisi penguatan signifikan yang sudah terjadi dan proyeksi harga ke depannya? Banyak memperkirakan hingga ke $80, bahkan JP Morgan juga tidak tanggung-tanggung Pak, cukup ekstrim hingga ke $120 Amerika per barrelnya. Analisis Anda? Mungkin kalau bicara terkait dengan yang dari sisi teknikal memang mendukung untuk terjadinya kenaikan lebih lanjut. Terkait dengan trendline bearishnya juga udah dilewati yang trendline bearish terdekat. Dan kalau masih tahan di $64 per barrel itu masih menunjukkan ada ruang ke $80 atau $84 ya. Saya setuju ke sana. Mungkin kalau $100 kalau konfliknya makin memanas, saya sih nggak harapkan demikian ya. Tidak menutup kemungkinan capai ke arah sana. Baik. Kita ke Medco Pak, hari ini masih melanjutkan penguatan, tapi lebih ke arah terbatas intraday hari ini sempat ke 1540 dan ini merupakan level tertinggi dalam 1 tahun terakhir mungkin di 1540. Hari ini penguatan lebih ke arah terbatas. Bagaimana Anda melihat ketika menyentuh 1540 intraday hari ini, apakah memang para investor secara berlahan ini sudah mulai merealisasikan profit yang sudah didapatkan untuk beberapa penguatan di hari terakhir? Saya rasa demikian untuk yang Medco ya. Kalau kita lihat sendiri juga dia udah langsung mentok di high 1535 ya, kita bisa lihat di sana. Dan kalau lihat juga sama seperti case yang beberapa saham tadi, volumenya itu benar-benar spike ya dibandingkan rata-rata 20 hari itu jauh sekali lebih tinggi daripada volume pembelian kemarin juga lebih tinggi kalau perdagangan lalu. Makanya kita lihat ini aksi taking profit sih sepertinya. Bisa lanjut ke level 1320 ataupun 1300-an ya. Buyback kembali kalau memang investor sudah ambil posisi kemudian melakukan aksi jual. Kalau bicara area support yang bisa menjadi area retest rebound yang di area tadi Pak, di dekat area 1300-an, 1300 1320. Baik. Kalau ada rebound yang menarik itu baru kita bisa lihat lagi ya untuk memanfaatkan momentum kenaikan. Terakhir singkat saja Pak untuk energi Pak, hari ini masih melaju kencang di atas 18%, 324 penutupan. Analisis Anda untuk energi? Mungkin karena dia udah cukup panjang ya, untuk kenaikannya lebih panjang daripada yang lain. Saya lihat beberapa saham compare ya, kemungkinan sih untuk level 348 masih bisa terjadi, tapi mungkin dipertimbangkan di trailing ya, di level dekat-dekat 300, mungkin di dekat 300-an ya, jadi gitu. Baik, penutupan hari ini di 324 melesat di 18,25%. Di mana dalam secara year to date ini sudah mengalami penguatan signifikan dari 159 ketika trading halt terjadi di beberapa waktu lalu. Pak Joshua, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Ada raw mineral direkomendasikan buy, supportnya di 975, resisten hingga ke 1080. Inco juga direkomendasikan buy, 3350, resisten hingga ke 3870 maksud kami. Kemudian Pani dari properti yang hari ini melesat, supportnya di 10.225, resisten hingga ke 11.950 juga buy. Saratoga juga buy di 1.610, resisten hingga ke 1.790. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada raw mineral, Inco, Pani, dan Saratoga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak. Saham pilihan yang pertama ada raw mineral direkomendasikan buy. Penutupan hari ini menguat di 3,55%, ditutup di level 1020. Buy di level berapa untuk ada raw mineral Pak Joshua? Mungkin di area 1010, di situ ada level historical resistance dahulu, jadi itu cukup menarik di sana. Kalau untuk pembelian ada raw mineral ya. Target price terdekat untuk ada raw mineral? Sama sih Pak, di 1080, selama dia gerak di atas 975 ya, selama terjaga harganya di atas 975, kita positif bisa sampai ke level tersebut untuk potensinya. Baik, sempat tertekan di perdagangan April Pak, di 700-an, saham Adaro Mineral sudah kembali ke level 1000-an ini. Bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan untuk jangka menengah untuk Adaro Mineral? Kalau dilihat sih ini masih dalam tren yang bullish jangka pendek, jadi masih cukup oke dari segi pergerakan untuk Adaro Mineral ya. Dia udah bentuk swing low, tanda-tandanya dia masih bisa melanjutkan penguatan dan juga tertahan kembali di atas rata-rata 90 harian garisnya gitu. Potensi ke 1100 dan 1200-an seberapa besar peluangnya? Kalau nanti lewat 1080 untuk menyentuh 1100, 1200 cukup mungkin Pak untuk dari segi teknikalnya. Oke, ada rekomendasi juga buy on breakout di 1080? Mungkin kita lagi tunggu dulu nyampein 1080 ya, nggak melihat Iya. terlalu jauh sampai ke sana dulu. Oke, baik. Adaro Mineral ditutup hari ini menguat di 3,55% di level 1020. Kemudian target price terdekat ada di 1080. Sudah mengalami penguatan meskipun masih jauh dari level intraday tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Dari Adaro Mineral, untuk saham pilihan pertama kita bergeser ke saham pilihan kedua. Ada Inco, juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya tadi di 3.350, resistennya hingga ke 3.870. Range-nya cukup lebar. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, Inco ditutup menguat 5% di 3630. Pertimbangan dari sisi teknikal, rekomendasi untuk Inco, Pak Joshua? Volume daripada pembeliannya itu meningkat hari ini, dan juga kalau dilihat dari segi stokastik dan juga pergerakan harga, bentuk hidden bullish divergence biasa menandakan potensi penguatan, makanya kita melihat ada ruang penguatan ke level 3870 selama stay di atas support 3350. 3870 sepertinya sudah dicapai di beberapa pekan lalu kayaknya Pak Betul. Joshua. Ya, itu udah dicapai, tapi kemungkinan bisa retest ke area resisten yang pernah dicapai tersebut itu dulu. Oke. 39 peluangnya seperti apa? 39 sebenarnya ada ruang ke sana, cuman karena itu level high-nya, biasanya saya agak turunkan dikit daripada level high-nya tersebut. Baik, 3630 penutupan hari ini menguat di 5,83%. Saham pilihan yang kedua untuk Inco. Kita beralih ke saham pilihan ketiga dari properti, ada Pani, direkomendasikan buy, supportnya di 10.225, resistennya hingga 11.950. Hari ini Pani mengalami lompatan yang cukup signifikan Pak, di atas 5%, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas dari sisi sektoral. Selain energi, properti juga menopang penguatan di harga saham gabungan. Analisis Anda di Pani sempat ke 11.500, penutupan di 11.250, terbatas. Kalau dilihat sih untuk belakangan ini atau yang lebih tepatnya di hari ini itu menunjukkan tanda positif untuk kenaikan. Kita bisa lihat dari
tidak hanya breakout base-nya, tapi juga biasa volumenya mendukung, makanya kita melihat adanya ruang penguatan, tetapi terbatas ke level 11.950 karena dari segi tren masih cenderung adanya potensi pelemahan. Target price terdekat di berapa Pak untuk PANI dan buy di level berapa? Kalau buy entry-nya bisa diperhatikan di level 11.125 untuk entry buy-nya. Kemudian kalau bicara terkait dengan targetnya di 11.950. Jangka menengah itu Pak untuk PANI? Ya, ini kayaknya butuh waktu ya. Jadi cenderung bisa jangka menengah untuk level tersebut. Baik, dari PANI kita bergeser ke Saratoga. Ternyata juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Juga direkomendasikan buy. Hari ini juga melusat di atas 5%, ditutup di level 1.700, di bawah intraday tertinggi sedikit hari ini di 1.725. Di mana saham Saratoga juga sudah mengalami pelemahan dan mencoba untuk bangkit kembali dan sudah berada di 1.700-an. Analisis untuk Saratoga. Saratoga ini tertahan di rata-rata garis 30 harian ya. Kemudian juga dari 4 candle korektifnya hari ini di breakout dengan rapih. Golden Cross juga mendukung di area jenuh jual. Makanya kita melihat adanya potensi kenaikan ke level 1790 selama dia stay di atas low 1.610 rupiah. Peluang ke 1790 ataupun ke 2000-an kembali Pak untuk Saratoga? Dapat terjadi, bahkan kalau peluang tadi bisa ke 1790 untuk potensinya. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Adaro Mineral, Inco, kemudian juga ada PANI, dan terakhir ada Saratoga. Semuanya direkomendasikan buy, support dan resisten sudah disampaikan tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Joshua, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini pelemahan dalam terus berlanjut. Bahkan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah makin dalam di 0,68% dan ditutup di level 7.117.591 dan semakin jauh meninggalkan level 7.200-an. Di mana kabar kurang baiknya adalah posisi penutupan hari ini merupakan intraday terendah di 7.117.591. Sempat dibuka di zona merah pada pagi tadi di 7.158, bangkit menguat signifikan di 7.211 intraday tertinggi hari ini, kemudian berbalik arah melemah dalam di perdagangan sesi kedua. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat updatean beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Yang pertama, update dari penutupan beberapa indeks lainnya. Grafis yang pertama, MNC 36 melemah di 0,52%, Jakarta Islamic Index tertekan di 1,09%, LQ45 juga melemah di 0,85%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, energi masih memimpin penguatan, tapi penguatannya sudah mulai terbatas di 0,73% ketika sesi pertama pada siang tadi menguat di atas 1%. Infrastruktur tampaknya juga menguat ini setelah tertekan di sesi pertama di 0,55%. Konsumsi non-primer melemah cukup dalam di 1,57%. Barang baku juga mengalami pelemahan makin dalam di 1,37%. Aman tadi sempat melemah di atas 7%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau yang penghuni dari deretan top gainers pemirsa. BRPT ditutup menguat di 1.560, PGEO di zona hijau di 1.565, Medco terapresiasi di 1.425 dan energi menguat di Rp324 per sahamnya. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Aman Mineral, koreksi di atas 7% di 7.575, menjauhi level 8.000-an. BRMS hari ini juga koreksi dalam di 454. BBNI melemah di atas 3% hari ini di 4.400 dan Bumi juga tertekan di Rp128 per saham. Bahkan Aman transaksinya hingga Rp1,5 triliun pemirsa. Update penutupan perdagangan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sejumlah pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Joshua. Kita lanjutkan kembali Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham keras Pak, support dan resistennya. Hari ini menguat di 4,63% di 226 secara teknikal, tertekan di April namun di sepanjang Juni kenaikannya sudah cukup tinggi ini Pak. Analisis dan rekomendasi support dan resisten untuk keras. Nah, kalau bicara terkait dengan support resisten, kita pakai insight bar-nya di level low untuk supportnya di 162, agak jauh memang karena ini pergerakannya cukup volatile dan sahamnya yang merekatnya gitu besar. Untuk potensi kenaikan bisa ke level 262 terbatas karena kenaikan yang terjadi juga udah cukup besar juga ya. Rawan Dan profit taking, sama. rawan profit taking tidak Pak? Mungkin iya ada rawan profit taking, apalagi ini saham cukup volatile, tetapi kalau bicara resisten terdekat di level 262 atau sekarang. Baik, kita beralih ke grup Prayogo Pangestu, Pak. Ada saham brand, Bapak Sihotang dari Medan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Saham brand sudah punya harga nyangkut di 6.500, Pak. Hari ini tertingginya di 6.450. Masih direkomendasikan hold tidak? Atau support mungkin yang bisa diwaspadai supaya saham brand tidak tertekan lebih dalam lagi? Nah, kita harus perhatikan supportnya di level 6.075 ya. Kalau dia masih stay di sana, kemungkinan ini konsolidasi sih. Konsolidasi di range 6.075 sampai 6.850. Jadi itu bisa dimanfaatkan momentum konsolidasinya jika terjadi. Menengah arahnya akan kemana, Pak? Ada peluang ke 7 ribuan tidak? 6.900 dalam sepekan terakhir sempat disentuh sepertinya untuk brand? Iya, sempat tersentuh, tapi kalau kita lihat lebih cenderung konservatif dulu karena masih dalam level konsolidasi. Kecuali nanti lewat level konsolidasi yang atasnya, sekarang sih belum. Baik, selanjutnya menanyakan saham Akra Pak Joshua, Bapak Nainggolan dari Lampung, menanyakan support dan resistennya. Akra hari ini juga terdampak profit taking, sempat menguat ke 13.70, akhirnya melemah cukup dalam di 2,66% di 12.80. Koreksi yang terjadi di sisi kedua masih cukup wajar tidak Pak untuk Akra dan supportnya masih terjaga tidak? Supportnya masih terjaga sih di level 1245. Kalau bicara masih take profit ya memang ada kemungkinan terjadi untuk menutup gap di 1245 itu. Nanti kita lihat di gap itu dia nahan atau enggak ya. Itu baru kita bisa lihat ada potensi menarik atau enggak. Baik, bagi yang ingin berpartisipasi atau yang baru untuk Akra, apakah berada di support yang sama? Kalau bicara yang mau baru berpartisipasi, kita lebih mau menunggu kenaikan di atas 1380 yang menahan sih. Itu lebih oke kalau melihat ada konfirmasi kenaikan. Oke. Intraday hari ini di 13.70. Sementara untuk baru ingin masuk beli di atas harga 13.80 untuk Akra. Selanjutnya pertanyaan datang dari Ibu Susi, Bandung, Jawa Barat. Pak Joshua menanyakan saham NICL, Pak. NICL, Ya, oke. PAM Mineral Tbk. Hari ini koreksi cukup dalam 4%. Usai naik tinggi, terutama di perdagangan 13 Juni ini kalau tidak salah, Pak Joshua. Ya, kalau kita lihat sih ini masih bertahan di rata-rata 30 harian ya, garis EMA 34 di area 960 untuk NICL. Kalau pergerakannya ruangnya masih bisa dalam tren bullish, tetapi mungkin terbatas ke level 14 ya 1470. Oke, penutupan hari ini di 12.55 melemah 4,92%. Intraday hari ini sempat ke 13.50. Selanjutnya menanyakan saham TPIA, Pak. Tolong info dari saham. Ya, saya akan coba cek ini. Ya, TPIA entry di harga berapa? Sudah direkomendasikan masuk tidak Pak untuk TPIA? Kita masih nunggu sih, misalnya nunggu dia ke area support misalnya 9.100-an atau 9.200 itu bisa dilihat ada potensi rebound atau enggak, atau sebaliknya nunggu breakout di level 10.650 ke atas. Jadi menunggu hal itu terjadi antara dua skenario itu. Oke, 9.900 penutupan melemah di atas 1% ini. Tapi bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi ketika TPIA sudah menyentuh di atas 10.500-an beberapa waktu lalu? Pelemahan ini pelemahan juga kecil sih, nggak gitu besar. Korektif masih dalam tren bullish juga. Ini biasa normal kayak konsolidasi dulu sebelum naik atau turun. Jadi lagi menunggu konfirmasi atas atau bawahnya gitu. Baik, kemudian Bapak Tanu dari Bandung juga dari Jawa Barat menanyakan saham ERA, Pak. Support dan resistennya untuk ERA. Kalau bicara supportnya itu berada di sekitar level 482 sampai 484, itu bisa dilihat di sana. Kalau bicara level resistennya udah ada 3 kali menahan di sekitar 585 sampai 590. Rekomendasinya Pak untuk ERA? Untuk era
kita melihat dulu nanti di area neckline yang di 484 itu ya. Di situ nanti rebound nggak, kalau rebound tuh menarik. Baik. Selanjutnya menanyakan saham PBNI Pak, turun hampir 4%. Apakah sudah bisa masuk di penutupan hari ini? Mohon support dan resistennya untuk BBNI. BBNI ya? Oke. Kalau bicara BNI, support resistennya itu di 4260, resistennya di 4570. Kalau mau nunggu agak oke, dia kan pelemahannya kalau dibanding yang lain ini cukup terbatas sih. Ya. Kalau saya sih menunggunya dia lewatin 4580 itu baru momen yang cukup menarik, karena sampai sekarang udah 3 kali juga masih tahan di bawah sana sih. Oke. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Bumi Pak. Hari ini koreksi 3%, entry level untuk Bumi. Level yang bisa diperhatikan lebih ke BOW ya, strateginya nunggu ke area support 118 sampai 120-an di area-area sana. Sana ada area yang bisa mungkin jadi potensi mengalami rebound ya. Oke, target price terdekat untuk Bumi. Target price terdekat, ini kan target cenderung dia lebih ngarah turun sih, jadi ke level dekat-dekat yang tadi gitu. Baik, terakhir Pak, menanyakan saham BMRI 510. Oke. 5010 maksud saya. Ya 5010. 10. Oke. Ya. Jadi masih di area support kok. Di dekat supportnya di 4960. Sekarang masih stay di area yang sama ya, dekat-dekat 5120, 5130. Kalau lihat seperti ini, mungkin untuk area resisten tidak akan dikunjungi ke 5325. Jadi kalau mau nunggu dia lewatin daripada pola ABW yang pernah terbentuk atau pola yang cenderung bearish itu, misalnya kalau 575 ke atas, baru kita bisa lihat ini menarik lagi, ada potensi reversal misalnya. Oke, 5.150 ditutup flat hari ini. Intraday sempat ke 5.200 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Joshua, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih, saya salah juga Pak. Baik, karena Bapak Joshua Marsius, Technical Analyst Philips Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Halley yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David Sandoval, terima kasih dan sampai berjumpa kembali.